Jadi misalnya kalau tema yang diangkat adalah eksistensi santri dalam perjuangan Indonesia, itu gampang. Jadi dimanapun lek ono kiai no desa itu mesti duwe santri. Tak mungkin ono kiai no desa gak duwe santri, itu mergane aura itu. Jadi dimanapun di setiap tempat kok ada kiai itu mesti ada santri. Kalau ada kiai di dalam satu desa kok gak duwe murid, itu mesti dipertanyakan. Keilmuannya, kealimannya mesti dipertanyakan. Jadi kalau misalnya saya harus panjang lebar bicara tentang santri itu, jadi kalau di dalam Pakistan biasanya jam 11 gimana? Karena ini berhubung Lailatul Istimewa, jadi segala naik. Asli ini cepat ya KB, suwe ya KB ya. Gila sing sedengan tau naik. Karena memang ini kan ada tamu saya, jadi tak percepat. Materi juga gak terlalu siap, jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit garis besar karena memang saya lupa nggak bawa PowerPoint. Jadi mungkin nanti saya jelaskan kurang lebih paling pol ya setengah jam. Kulit berarti ya wis additional time nih. Jadi sebelum saya mulai, kira-kira di sini mungkin masih ada yang hafal kira-kira resolusi jihad itu apa? Saiki zaman browsing Pak Google, meneh-meneh sampai ditakoni mungkar nangkir marung juga wis kesoko ya. Silang dhisik ya. Jadi sekarang zamannya sudah semakin canggih, semakin modern. Saiki takok Pak Google. Meneh no akhirat itu jelas sih ditakoni iku sampean sanad keilmuannya itu dari mana? Sampean kok ngerti dalil innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Itu teko sapa? Lek sampean jawab teko wis kula teko Yai Munawir. Gampang Yai Munawir takoni gurune sapa? Gurune si A. Si A gurune sapa? Si B. Gampang wis sambung sanate sampai simbah Kanjeng Nabi. Tapi lek sampean nyampe no materi dalil innamal a'malu binniyat, meneh akhirat ditakoni malaikat, sapa sing ngulangi awakmu innamal a'malu binniyat iki sapa? Syekhona Google. Syekhona Google diceluk bolak-balik ke pengadilan. Gak ngirono wong mancing jute kaono. Iku sing garai sidang hisab paling suwe iku. Soale kabeh saiki dinisbatkan kiblatnya itu adalah di Syekhona Google. Lihat Syekhona Google ya Al-Mukarram YouTube. Iku wis penting. Arek saiki paling pol ya Brainly. Jadi makanya semakin modern, tantangan santri semakin modern itu adalah dia semakin tidak punya adab dalam berilmu. Karena bagaimanapun di dalam kitab ala-ala itu kan dijelaskan bahwasanya syarat mencari ilmu itu ono. Apa tanah ini? Ala-ala tanah ilma illa bisitati saudika. Terus nomor loro bukain wa irsin wasibari wa bulwotin wa irsadi ustadi wa tulis zamani. Jadi si paling angel wa tulis zamani. Saiki santri apa maneh santri kilatan waya Ramadan 3 minggu langsung khataman, langsung dalil, langsung gawe fatwa iki haram, iki kafir, iki bid'ah. Iki sing angel. Saiki ngaji kilatan 3 minggu wis wani mengharam-haramkan wis wani bid'ah. Iku sing angel. Wong kadang sing ngaji, kadang sing mondok 3 tahun, 5 tahun ini belum tentu ngatamno ihya. Ihya itu dihatamkan paling pol sampai sergap 6 tahun. Ihya itu kira jiwite sampai 1 sampai 6 itu lagi ihya ini. Jadi memang kalau kita berbicara tentang fatwa dan resolusi jihad NU itu memang sejak dulu banyak sejarah yang memang disembunyikan, dikabulkan, bahkan dilenyapkan.
Sekarang saya tanya, sampean SMA belajar oleh LKS sejarah, kira-kira sampean pernah membaca mempertahankan kemerdekaan pertempuran 10 November itu ada istilah resolusi jihad? Kalau saya di sini boleh sombong, aku ngajar sejarah kelas 10 sampai kelas 12, peminatan IPS maupun IPA. Ketika materi mempertahankan kemerdekaan, itu gak ada istilah resolusi jihad, itu gak ada. Kiai Hasyim Asy'ari disebutkan gak ada. Resolusi jihad, fatwa jihad Mbah Hasyim Asy'ari itu hanya dipelajari di pelajaran aswaja. Kalau di dalam sejarah nasional gak ada. Coba sampean boleh ini, perintis kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, melawan PKI, gak ada. Memang sejak dulu sejarah kiai, sejarah santri itu mesti disembunyikan dalam sistem pendidikan sejarah nasional. Kalau sampai mengamati pemberontakan PKI 1965, itu yang ngeresiin akar rumputnya siapa? Paling sampai paling Pak Harto, paling Abdi. Udah. Justru yang membereskan PKI, menghabisi PKI itu bukan orang-orang militer, tapi ya ada Ansor mau, utamanya Banser. Jadi Banser itu kan baru awal-awal ini. Sebelumnya itu namanya nggak Banser, Banu, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama. Ansor juga seperti itu. Ansor itu baru beberapa kali ini dirubah. Sebelumnya ya nggak Ansor namanya, Anu. Kalau dulu kan U itu kan hurufnya UE. Jadi ulama itu OE lama. Kalau C biasanya pakai T dan J. Maka ini cap itu tulisannya TJAT. Jadi memang konsonan katanya itu beda. Jadi kalau misalnya dalam bukunya Mbah Agus Sunyoto, fatwa resolusi jihad, di situ dibongkar semuanya tentang resolusi jihad dan fatwa jihad Mbah Hasyim. Jadi sebelumnya itu nggak ada orang yang berani meneliti terkait dengan fatwa resolusi jihad itu. Walaupun misalnya ada Maijen Sukono itu juga termasuk ketua divisi PKR. Kalau dulu kan PKR, Tentara Keamanan Rakyat. Walaupun itu terlibat secara langsung, itu nggak menuliskan bahwasanya ada yang namanya resolusi jihad. Jadi makanya penting sampai rumahnya santri-santri calone bunyai, sing lanang-lanang iki calone mantune kiai. Mestinya sampai itu harus punya hero, punya semangat, harus tahu sejarah. Kalau dalam sekolah itu kan ada istilah jas merah. Jas merah itu jasa apa ini? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi di NU bukan jas merah, jas hijau. Jangan sekali-kali apa hijau ini? Misalnya, jangan kalau NU sampean itu mencari sejarah orang tua sampean sendiri itu kesulitan. Jangan kok sampai NU, sampai cari sejarahnya IPNU, IPPNU Bulgarasi itu seperti apa? Angel sampai. Karena apa? Karena ya memang sudah modern. Buat apa sih boleh sejarah barang buat apa? Loh, fungsinya sampai mencari sejarah supaya nanti sampai itu bisa belajar di masa lalu. Oh dulu kepemimpinannya periode ini kekurangannya ini, kelebihannya ini, sampai bisa melengkapi. Tapi kalau sampai itu gak usah sejarah-sejarah, pokoknya yang struktur, ono program kerja, aku ya harus ambil kan. Bisa ikat mulai, seperti ono struktur, ono program kerja dari setiap departemen, melaku ya harus ambil kan. Jadi memang sejak dulu NU, utamanya NU, kelemahannya cuma satu, dididik. Akhirnya di NU itu dididik. Kalau saya membandingkan dengan kubu biru,
NU itu sulit dididik tapi mudah dikumpulkan. Contohnya, sampai delok bodoh ini, gak usah dididik pokoknya satu komando tak kabeh. NU yang seperti itu. Tapi kalau misalnya di kubu sebelah mudah dididik tapi sulit dikumpulkan. Loh, ngurusi NU itu angel. Wong sing ngurusi NU jerone para kiai-kiai kabeh. Jadi misalnya sampean ngurusi kiai Kiai Munawir, Kiai Maskud, Kiai misalnya Abdul Karim, sampean pimpin ya suaranya jelas beda-beda. Tapi kubu sebelah didehemi tok nang seneng. Tapi kalau NU jelas angel. Makanya eksistensi di bangsa Indonesia itu tidak lepas dari santri, mulai dari Prawali Songo. Jadi Prawali Songo itu kan zamannya Syekh Subakir. Jadi kalau dulu banyak sekali ulama yang datang diutus dari Persia datang ke Indonesia itu mesti hilang. Bo hilang itu dipangan demit, bo hilang dipangan opo jelas hilang. Makanya diambillah ulama sing cocok untuk Nusantara. Jadi kenapa dulu banyak demit, akeh hantu, misalnya akeh sing ditayangan soalnya yo sedurung ono adan, sedurung ono sholat. Saiki sampean ngerti kan dalan ono hantu. Kau mau saiki lek biyen gak usah zikir wis ketok dhewe. Itu. Jadi periodisasinya itu sebelum Wali Songo, periodisasinya Wali Songo, pasca Wali Songo itu kan masih banyak penerusnya. Satu misalnya sampai ngerti nopo boten sejarah Pangeran Diponegoro itu siapa, Imam Bonjol itu siapa. Beliau itu sudah termasuk santri. Wali bisa, dua wali murid, yang suami tenangan. Makanya kemudian nanti dari Imam Bonjol kemudian Diponegoro mudun ke Jenderal Sudirman, mudun ke para ulama. Karena bagaimanapun kita itu pasti tidak akan ngerti di sing salah, di sing bener, lek gak didono para ulama. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Soalnya para ulama-ulama, para kiai-kiai itu warisi para nabi. Jadi gak bisa kita ngomong misalnya mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Gak iso. Sampai iso kembali Al-Quran dan hadis. Sampai ngerti iki diwaca doma, iki diwaca guna, itu sampai ngerti kondi. Ngerti kok kiai. Sampai arepe tandur mosok yo gelek dalil. Kaifiah tandur, bagaimana cara tandur? Makanya sekarang banyak kelompok-kelompok minhum, kelompok-kelompok sebelah yang memang berseberangan dengan itu mencoba mencuci otak. Jadi cuci otak itu sederhana. Jadi misalnya kalau sampai ikut PKD maupun di PKPN itu mesti pertanyaannya adalah perbandingan. Lek sampai ditawoni lebih baik mana, lebih bagus mana, Pancasila atau Al-Quran? KB tanpa berpikir panjang mesti jawab. Ya Al-Quran ini apa? Yang berarti Pancasila ini tinggal. Ditakoni mana? Lek menurut sampean luwih apik ndi? Kanjeng Nabi apa Jokowi? Ya kabeh tanpa berpikir panjang jelas pikir Kanjeng Nabi. Padahal itu adalah pertanyaan yang tidak seimbang. Kalau ingin membandingkan Al-Quran ya bandingkan dengan Taurat, bandingkan dengan Injil dan lain-lain. Sampai bandingkan dengan Pancasila ya beda jauh. Kalau ada golongan-golongan minhum tanya seperti itu nggak usah dijawab, kaplok aja. Jadi memang dahulunya kiai-kiai para instruktur utamanya di PKB itu mau kabel soal pertanyaan koyo ngono wis nggak usah dijawab, langsung kaplok benar. Langsung mari dikaplok omongi goblok. Karena memang sekarang itu banyak yang melawan NU itu banyak, tapi ya akhirnya kalah ya. Sampean bisa lihat NU lawan PKI, sing ajur, sing ukut mesti PKI. Lawan GITI, sing ajur GITI. Lawan JAT, sing ukut JAT.
Yang terbaru ini adalah lawan HTI, sing ukur HTI. Jadi makanya ketika sampean merumat di NU, sampean galu jam 10, jam setengah 11, apa maneh dibelani kaku perkara pengen gawe acara NU. Itu sampean harus bersyukur. Siji kenapa? Masih sampean gak tau mondok tetap diarani santri. Kalau demi bangsa, sopo sing digelem rambut NU bakal takoni dadi santri. Lah tak dongakno sak keluar dari Husnul Khotimah. Ora kok enak sampeyan diakoni santri bangsa. Tapi ya iku mau sampeyan harus berjuang secara tenanan dinahdotil ulama. Sampeyan rumah NU dari pengurus NU tahu dibayar? Gak tahu, mesti malah kok duit. Pasti malah duit kau pengurusan mulai dari pusat sampai di ranting kau anggota dibayar dong. Ya jelas boleh duit. Sampai ngadain acara seminar, sampai ngadain acara proseni, sampai kau duit. Tahu digaji, gak tahu. Ya sampai di sini duit. Sampai kalau ngerti ceritanya bahwa itu warisan tanahnya dari Surabaya sampai Sidoarjo. Kemana sekarang? Gak mau dikasih. Nanti ya diperkapkan untuk NU. Jadi seberapa kaya bahwa dari mertuanya, dari orang tuanya dikasih tanah mulai dari Surabaya Sidoarjo berapa hektar? Lek didol saiki berapa miliar? Tapi sekarang kemana? Gak ono. Soalnya semua kebutuhan dulunya itu diikhlaskan untuk berjuang di NU. Kalau dulu santri di NU itu lempeng-lempengan, ya seneng tawadhu. Lek ngomong itu mesti satu kata, lek cerita kiai, gak mungkin tidak, mesti jawabannya gini. Derek akan kiai. Lek santri saya ini beda. Saya ini pinter kabeh. Saya ini dikongkon kiai itu orang langsung ngidul tuh, jelas takoni, nah apa bayai kok kayak ngidul loh, wonten apa, asli apa, saya santri mau dilakukan. Kalau santri dulu wis gak usah diperintah, langsung ono duit. Saya ki santri proposal, saya ki zaman santri proposal saya ki, loh, ya jujur naik sampai saya ki ketika mengadakan acara, lagi kan gawe proposal, oleh duit loh, gak kira oleh, sampean iuran yang mati. Kalau kas tagihannya sebulan berapa ratus ribu yang mati. Legal proposal. Iya oleh wong sing ahlinya isi dia, legal. Ya kamu aku acara bela. Makanya itu pentingnya peran santri. Jadi misalnya, jadi saya menguatkan loh. Jadi eksistensi santri itu setidaknya adalah mampu bermanfaat bukan hanya kepada dirinya sendiri tapi kepada orang lain. Sampai awake sugih iku aja sampai mikir aku iki kok duit nak NU. Iki kira-kira imbalane opo? Saiki zamane lobby imbalan. Loh jelas. Jangankan kok pemilihan bupati dan lain-lain, mesti Allah gini, awakmu ranting tak kei sekian persen, tapi meneh aku tak bisa. Sekarang itu permainannya adalah permainan uang semuanya. Bukan hanya di level pemerintahan, di internal sendiri. Ini berkaitan di internal sendiri, pemilihan ketua, entah itu di PAC, entah itu di PC, mesti ada proyek. Tidak ono sing ngalah, tidak ono sing ngetokno duit itu mesti. Jadi setiap pemilihan itu mesti ono proyek sendiri. Jadi makanya dalam hal ini setidaknya santri itu tidak hanya digambarkan secara busana. Sampai ningali santri itu harus kagunan, sarungan, wis kecukupan. Ketika orang melihat busana seorang santri mesti mikirilah, mosok santri itu barokah sih, mosok santri itu menil oleh anakku iso rumah tuh.
sampai jadi santri itu ojo minder, justru sing pede. Orang yang titelnya doktor, orang yang titelnya profesor itu hanya menguasai satu bidang ilmu. Profesor, guru besar paling yo, guru besar ekonomi, guru besar kedokteran, guru besar sosial. Lek santri iso. Santri lek misale nopo ndok dijarukan. Lek wayahe kajian ulanan gak oleh kiriman, mesti dia itu survive. Piye carane aku bisa mangan, piye carane aku bisa bertahan hidup. Lek gak duwe. Jadi misalnya santri hari ini dapat kiriman 500.000, 300.000 dibuat bayar utang-utang bulan kemarin, berarti sisanya kalian 200.000 data. 200.000 1.000 hari kedua dibuat mayoran be konco-koncone. Karek 1.000. 1.000 hari ketiga dibuat makan di kantin habis 50.000. Berarti sisanya 50.000. Hari keempat habis semuanya. Berarti dia punya jatah waktu 26 hari untuk bisa bertahan hidup di pesantren. Piye caranya begal lagi? Secara psikologis, santri itu ketika semakin kepepet, dia itu semakin kreatif. Semakin kepepet dalam ilmu psikologi, orang yang dalam keadaan kepepet mesti daya kreatifnya itu muncul. Misalnya sampean antri mandi, antri isi, kok bengkak, terus sampean gak kuat ngumpet, mesti ono jalan lain. Isi nanti, bumi nanti, jasa. Santri berikutnya seperti itu. Makanya syarat intelektual itu ada 3. Siji kritis, loro itu mampu berpikir secara logis, telu mampu merefleksikan diri sendiri. Ini jam biru ini. Langsung ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus diketahui sebagai seorang santri yang memang istilahnya adalah banyak sejarah NU, banyak sejarah perjuangan santri yang memang disembunyikan oleh negara. Di LKS itu nggak ada. Di LKS tidak pernah ada menyebutkan resolusi jihad kecuali LKS Aswaja. Kalau sampai LKS sejarah murni IPS maupun IPA itu gak mirono istilah resolusi jihad, fatwa jihad itu gak ada. Makanya tahun 2014 itu ada seminar terkait dengan kebangkitan nasional yang diadakan oleh perguruan tinggi terbesar di Jakarta. Pada saat itu NU diundang, tapi sing muda musiko Abdullah Alawi Sito. Dan di dalam seminar tersebut NU itu dihabisi. Secara argumentasi dihabisi. Apa NU itu? Apa peran NU di Indonesia itu apa? Jadi memang dihabisi betul ketika seminar di perguruan tinggi terbesar di Jakarta. Ditanya apa peran NU itu apa? Peran NU terhadap bangsa ini apa? PKI itu seelek-elek ini masih punya jasa besar dalam negara Indonesia. Satu, dia memakai nama Indonesia dalam partainya. Makanya PKI itu sebenarnya Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, PKI itu punya jasa terhadap negara. Karena apa? Tahun 1926 orang-orang PKI itu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi masalah gagal atau tidaknya itu terserah. Yang penting melakukan perlawanan terhadap Belanda itu diakui punya jasa. Tapi ketika NU gak pernah dibahas. Makanya ketika si Bahaya Gus Sunyoto itu datang ke Jakarta dicurangi. Pripun kiai? Kemarin hasil seminar itu NU dihabisi ya. Kok bisa? Mereka menganggap NU itu tidak punya peran, tidak punya jasa terhadap negara ini. Akhirnya si Bahaya Gus Sunyoto itu langsung mengumpulkan dokumen
terkait dengan peristiwa baik mulai dari perintisan kemerdekaan sampai usaha mempertahankan kemerdekaan itu tidak didatangi. Dan memang sejak dulu NU kelemahannya cuma satu. Saya dari tadi ngomong kelemahan, jadi memang kelemahan NU itu dari dulu cuma satu, dokumentasi. Sekarang sampai bisa cross check dokumentasi mulai dari ke periode siapapun ke bawah, cari dokumentasinya ada banget. Kalau sampai dari periodenya Sakir ke bawah, cari dokumennya pernah ada. Sekarang masalah dokumentasi, masalah arsip itu memang sangat sulit kalau dia itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa NU itu gak dianggap. Makanya kemudian Gus Dur itu melakukan kaderisasi besar-besaran tahun 1991. Itu Gus Dur melakukan kaderisasi besar-besaran. Dan angkatan pertama kaderisasinya Gus Dur itu adalah salah satunya Yai Said Akil. Yang kedua Yai Agus Nyoro. NU sejak dulu itu paling diajari Maulid Biba, berjanji, situ duror dan lain-lain, tapi tidak pernah diajari bagaimana analisa sosial, geopolitik itu seperti apa, geostrategis itu seperti apa, pemikiran filsafat itu seperti apa, tidak pernah. Baru tahun 1991 Gus Dur langsung turun tangan, kader-kadernya dikasih materi analisa sosial itu seperti apa, analisa lawan-lawan itu seperti apa, geostrategis, geopolitik, kemudian pemikiran-pemikiran modern filsafat baru diajari. Sebelumnya belum ada. Makanya kader pertama itu sangat luar biasa, si Mbah Yai Said Akil Siroj. Jadi saya dulu ketika ngetop-ngetopnya Gus Dur, pas ngetop-ngetopnya Gus Dur, saya itu kira-kira habis masa periodenya Gus Dur ini seposing ini muncul si Mbah Yai Hashim Muzadi, gak kalah topik 2 periode 99 sampai 2010. Ketika Mbah Yai Hashim Muzadi lengser ganti, iki sopo menjadi penerus, muncul Yai Said Akil Siroj, gak kalah topik bisa. Sekarang sudah masuk 2 periode. Menit Desember ini muktamar di Lampung, iki sopo menjadi calon simpas. Jelas pertanyaan calon simpas itu dari Jawa Timur ono si Mbah Yai Marzuki Mustamar, gak kalah kopi. Ada yang namanya Gus Gofur putra Yai Maimun, luar biasa. Ono Gus Baha, utang. Jadi NU itu gak kekurangan stok, mas. NU gak kekurangan stok. Ketika ada alim ulama diambil, masih ada penggantinya. Belum nanti ketika nanti misalnya ada Prof. Nadir Hussein di Australia siap gantian. Ketika nanti 10 tahun muncul Gus Kausar Gus, muncul Gus Salam, ditanya masih banyak lagi. Makanya di NU itu gak kekurangan stok. Jadi mesti ketika ada ulama alim yang diambil, mesti penggantinya ada. Cuma yang dipertanyakan adalah ketika gurunya sampai yang wafat, sampai yang mampu gantikan atau enggak? Pertanyaannya ngono. Lek gurunya sampai yang itu takfir, pengen enggak takfir, kira-kira nilai guru sampai itu turun apa enggak? Jelas turun. Misalnya sampean itu anak kiai, terus enggak iso mengimbangi keilmuan kiai, ayah sampean, kira-kira nilai nasab ayah sampean turun apa enggak? Jelas turun. Tapi sampean gak anak sopo-sopo, anak petani, terus udah di ketua penuh, kira-kira naik apa enggak nilai nasabnya? Naik. Misalnya ayah ketua Sakir misalnya, gak pernah jadi ketua penuh, anaknya jadi ketua penuh, munggah ke PAC, bahkan munggah di BC, kira-kira nilai nasabnya munggah apa enggak? Jelas munggah. Makanya sampean ketika jadi anak itu jadi beban orang tua sampean. Kalau sampean punya orang tua yang alim, alama, pinter,
Lek sampai gak iso ngumpuli, sampai dosa besar. Soalnya menurunkan kualitas nilai nasab orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua sampai ngapunten petani misalnya, pedagang, terus sampean aktif di penuh, jadi ketua penuh, munggah ketua PMI, munggah ketua Ansor, munggah ketua NU, tidak tanggung-tanggung, mulai dari ketua ranting, tahu PAC, tahu PC, bahkan PW, sampai itu luar biasa. Makanya ketika sampai jadi anak itu harus istilahnya tolabul ilmi ini si kompon. Ketika sampean jadi santri, sampean jangan pikir kondisi orang tua. Sampean ketika dipondokkan, sampean ketika disekolahkan, wis mikiro piye carane tolabul ilmi sing baik, oleh ilmu sing akeh, piye supaya orang tua itu senang. Aku nuwe anakku nafkah, ngirimi anakku duwe gak sia-sia. Mulai dari ahli kitab ini, mulai dari ahli falak. Makanya ketika sampai mondok, saya itu ingat kata-katanya Gus Bahala. Sampai mulai mondok, mulai harus bisa memaklumatkan diri. Memaklumatkan diri itu seperti apa? Misalnya apa? Kalau sampai kuliah stikes, entah itu kebidanan atau keperawatan, mulai jelas buka praktek apa enggak? Jelas buka. Di rumahnya orang papan nama perawat bidan apa enggak? Oh no. Baru tanya apa? Baru tanya ketika ada orang sakit jelas boleh papan nama sing jenenge bidan, utawa dokter, utawa apotek. Tapi ketika sampean mondok, misalnya ahli kitab Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Fathul Izar, Fathul Izar itu tidak satu. Dan itu terlalu vulgar. Ukuratul Widrum, mari, Ukudul Jedrum, mari langsung akselerasi Fathul Izar sampai luar biasa. Makanya ketika sampai mondok, pinter kitab kuning, buka rumah, tulisi papan si gede. Sakir Habibi, ahli kitab kuning, menerima konsultasi kitab kuning. Jangan sampai ketika sampean pondok kemudian kok memaklumatkan diri, kok arepe omah ditulisi menerima konsultan jomblo. Repot, wong iki wong durung kawin kok wis dadi konsultan jomblo. Jadi makanya ketika sampean pondok jadi santri, sampai senang kita apa dalam ketika pulang amalkan. Makanya si bagian itu dari sesuatu itu tahu sampai dari kader NU itu ilmiah amalia ilmiah. Maksudnya apa? Sampai ilmiah, ngerti teori, ngerti dalil, praktek. Sampai mempraktekkan sesuatu harus tahu dalilnya. Makanya ilmiah amalia ilmiah. Itu kemudian tak lanjut lagi wis sudah suwi. Makanya fakta sejarah itu mencatat TKR itu rata-rata itu ada 69 divisi. Kalau sampai baca buku Fatwa Resolusi Jihad, 69 divisi itu 3 divisi berada di Bali, dipimpin panglima komandannya adalah orang beragama Hindu. Sisanya 66 itu berada di Jawa. Jadi memang kalau dulu kiai-kiai itu masuk secara struktural di dalam TKR. Makanya ada 66 batalion di Jawa. Itu komandannya, mayoritas panglimanya adalah Muslim. Dari 66 batalion di Jawa itu ada 20 batalion yang dipimpin oleh komandan yang gelarnya adalah kiai. Jadi dari 66, 20 batalion itu komandannya, panglimanya itu adalah gelarnya kiai. Tidak hanya itu, tahun 1944 Jepang itu membuat latihan militer itu namanya Hizbullah. Jadi Hizbullah dulu itu angkatan pertama itu dilatih di Cibasua Bogor itu 500 peserta, diisi oleh kalangan santri dan diisi oleh
kiai. Jadi ketika 500 santri dan kiai setelah diklat di Bogor disuruh pulang, wis bali oleh daerah masing-masing gawe Hizbullah. Jadi memang kalau bicara secara runtut itu sulit. Jam 11 setengah rolas cek di rumah. Makanya ketika dulu pertempuran 10 November itu Hizbullah pusatnya di Malang. Jadi dipimpin oleh Kiai Maskur. Kiai Maskur itu sahabatnya Kiai As'ad Samsul Arifin sama Kiai Ali Maskur. Sampai yang kalau ngerti Kiai Ali Maskur itu kalau pertarungan menjadi ketua umum sama Mahrus Ali, Kiai Mahrus Ali Lirbo itu luar biasa. Bahkan membawa ini kapan-kapan lah. Jadi memang tak persingkat saja terkait dengan beberapa kronologi. Jadi memang ada beberapa kronologi yang memang menjelaskan terkait bagaimana eksistensi santri dalam melakukan perjuangan di Indonesia itu sendiri. Jadi kalau dulu NU itu mesti dikucilkan alias menjadi organisasi lapisan bawah. Jadi makanya ketika Nyai Soleha itu istrinya si Bahyai Wahid Hashim, ibunya Gus Dur, itu menjelaskan 10 November itu yang berjasa harusnya Kiai Hashim Asy'ari. Tapi kenapa nggak pernah disebutkan dalam sejarah? Yang disebutkan di dalam sejarah itu hanya orang-orang nasionalis, hanya orang-orang sosialis, sedangkan para kiai yang pernah disebutkan. Justru munculnya fatwa jihad 11 September itu menjadi pintu utama terbukanya resolusi jihad. Jadi kalau sampai misalnya hafal boten fatwa jihad, kamu sih hafal fatwa jihad, mesti hafal. Ini pentingnya mempelajari sejarah. Jadi memang ketika Gus Dur sowan ke beberapa tokoh senior itu dikatakan bahwasanya ini loh Gus, sejak dulu memang orang-orang bodoh itu memang menjadi makanannya orang-orang pinter. Makanya sejarah itu gampang dipelintir, sejarah gampang disembunyikan, sejarah gampang dilenyapkan. Makanya ketika penulis si Bahyai Agus Sunyoto ini melakukan penelitian, beliau menemukan arsip dokumen yang ditulis oleh Frederick Anderson. Itu tahun 42 menyebutkan bahwasanya dulu ada surat kabar atau dokumentasi terkait dengan fatwa resolusi jihad ini. Jadi kalau misalnya bicara panjang lebar itu ya suwi, mau tamai jam 10 saya wis setengah 11. Jadi tak persingkat terus suwi sampai jam 12. Jadi memang terakhir sebelum saya menutup materi pada malam hari ini, siji pesan saya adalah sampai jadi penerusnya kiai, jadi penerusnya para ulama, ngaji sing tenanan. Soalnya sampai enggak ngaji sing tenanan, sampean bakal kewan pemane saiki banyak para kiai-kiai, banyak para alim ulama itu diambil oleh Allah. Hari ini itu ada beberapa anak, ada 3. Ibunya Kiai Marzuki Mustama, istrinya Kiai Husain Ilyas Mojokerto. Yang kedua adalah pengurus pondok Joso Peterongan. Hari ini ada 3. Kemarin ada mufti dari Damaskus Syria yang juga wafat. Jadi memang akhir-akhir ini kenapa banyak alim ulama yang wafat? Karena memang sudah masuk tanda akhir zaman. Jadi salah satu tanda akhir zaman itu
besok akeh ilmu sing wis dijabut kali Gusti Allah. Piye carane Gusti Allah jabut ilmu gampang? Alim ulama, kiai-kiai ikut digundul kabeh. Jadi tanda akhir zaman nanti seperti itu. Makanya sampai mumpung sik ento, mumpung sik jomblo, dulu pasangan, tenanan oleh ngaji, tenanan oleh ngaji. Nah itu. Jadi kalau dalam istilah pesantren, santri itu ngaji, ngabdi, orang lali ngopi. Pokok angger sampean manut nurut kiai mesti dadi. Lek sampean kakean bacot kiai mesti gak akeh dadi. Lek sampean wis pokok atas temen nurut mesti dadi. Jadi itu kuncinya. Makanya simbah Kanjeng Nabi itu dawuh, mautul alim mautul alam. Mati ini wong alim iku sebagai tanda mati ini alam. Bahkan simbah Kanjeng Nabi dawuh, guru ilmu qabla ajaraba, sampeyan dadi santri kudu gelem belajar ilmu sadurunge ilmu iku pergi ya. Qalu takut sahabat-sahabat itu. Wa kaifa yadhabu ilmu ya Nabi? Gimana? Pripun ilmu kok saged ilang, saged pergi itu bagaimana Kanjeng Nabi? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna dhahabal ilmi ayyad habal hamalatu. Artinya apa? Perginya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya orang-orang membawa ilmu. Jadi makanya ketika sekarang banyak para kiai, banyak para ulama wafat, itu sudah menjadi tanda akhir zaman. Kemudian ini tradisi bahasa Nabi dahulu, mautul alim musibah la tasbaru. Wafatnya para ulama itu mesti musibah yang tidak bisa tergantikan. Kita semuanya wadul mantulan usadar, yaitu sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Jadi mati ulama itu sopo sing iso nambal. Lek sampean iso muni, lek sampean gak iso muni. Pertanyaan besar. Waran jemu to bisa. Laksana bintang yang padam, makanya mau kok bilatin aisyah min mautil alimi. Meninggalnya satu suku itu lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu ulama. Makanya sampean sekali lagi pokoknya ngaji sing tenanan, ngabdi sing tenanan, manut kiai sing tenanan. Insyaallah bakal jadi. Sing penting sabar, nah, sing sampean gak sabar mesti akeh kopi wae. Wis koyo ndawuh wae. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya memang banyak, tapi waktunya gak nutup. Mungkin nanti bisa ketemu di lain waktu atau di lain kesempatan kita jelaskan secara rinci. Ini baru 25%. Selebihnya itu setuju. Jadi makanya wis kudu sabar lagi. Ini saya wis luwih tak jajal sih. Siapa? Sampai aku manel materi kena disubin itu langsung kena disubin itu moro-moro siapa kita melek kabeh hari wayang nerangno wanya lancar tiba-tiba Pancasila gitu kabeh hari. Jadi itu sedikit dari saya, kalau lebihnya saya mohon maaf. Wa'afubikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan itu tadi